Huriani Tuhata dihamuna amanami nanami pasatami ma horas dison jongjong hami ima mewakili Parhalado Huriatta HKBP Kramat Jati nang songoni mewakili panitia Natal tahun baruta pasahaton di ujung tahun 2020 tu hita sudena na dohot tu acara ibadah parpunguan bodari di ujung tahunon nak kamuna sudena amanami na mandohoti ibadah secara live streaming asa rap martangi yang mahita boima hita mengakhiri tahun 2020 di bagasan olopolop. Amin. Di bagasan Lasni Roha. Jala di bagasan Haipason. Saboy hita bongot tu piga jom nari tu tahun baru. Tahun 2024 na nilehoni debata tu hita sudena. Salinari di parpunguan bodarion tapasada marohatta memuji ibana jala martangiang tapagogo asa sude mardalan acara ibadatta di Bornginon di bagasan sonang di roha imau pasatami tu hita tu hatta mandongani hita horas sonari pinasama tu para geta. Udulma Huria. Damang dainang na hinahulongan ni Tuhan Yesus Kristus marpungudo hita di bagas joroon lahu madok mauliate tu Tuhan debata na marmudu-mudu huhut margogigon hita madalani tahun 2020 toluon alani i tamado hita pasangapok warna na badiai alani asini rohana na patarwo kita sahatu ujung ni tahun 2020 toluon. Ibana paluahon ngolum sian hamaguan ibana martupalo tuho denggabasa dohot asini roha. Alani i Roma hita marsinggang tujulona marede mahita sangap ni Jehovah. Ile
Mar hite-hite goar ni de bata ama, dohot goar ni anak na Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni tol di parbadia, na tumo palangit dohot tanaon. Amen. Nunga patar hanguluani, jalanunga huidahami, jalanunga huhatidako kami, dohot hubari tau kami Tuhamu, hanguluan nasa leleng na. Nanilabung ni amahian, jalanang patar di hami. Haleluya. Martang yang mahita ale debata ama nadi banua gijak puji-pujian hasangapon dohot hamuliaon usobo kami tuho marningot sileho-lehomi na balgai tuhami jolma na di pardangolanon ima anakmu Yesus Kristus na disurumi siap banua gijak alani hami gabe na dangol do ibana jalana pogos ola tubuh ibana di bara di Bethlehem asa mamora hami saya rajai jala tugu-tugu hami marhite-hite todim asalam huida hami godang ni holong ni roham napi napatar ni anakmu Tuhan Yesus Kristus si palua hami. Amen. Mari de mahita. Tangio kamu patik di debata di parmungota bornginon ima sian patik parjulu sahatu patik napau paton patik parjulu audo jahuba debatam ninna debatatta dang jadi marakup ahu bahenomu debatam patik napaduahon dang jadi ganaonmu jala dang jadi sumanonmu manangaha na di banua gijang dohot na di banua tongaon rodi na di bagasan aik na di toro di tano yanggo tunggabe si sobaon manang si oloan patik patoluhon dang jadi dohonon guarni di bata yanggo soture dalanna ay honahuhum na dosugut akka na marsineang di guarna patik na paupaton ingot hamuma pabadiaon ari minggui dinaonom arima ulahamu nasa si ulaummu alai anggo ari papituhoni ari pada dia dan di Jehovah di batamdui dang jadi homangula anggo dinasa dari i manang anakmu pe manang borum manang naposom lahi-lahi manang naposom boru-boru rodi pinahanmu rodi isi ni hutani halap pe na mangebati hutam adi naonom ari do di toppa de bata langit dohot tano dohot laut dohot nasa isina dungi maradia do ibana di ari papituhoni di bahini do ubahen na di pasu-pasu di bata Jehovah ari pada dia nanai jala di parbadiai ido sahatna atong rak mangidogogo mahita sia Tuhan debata ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nau bar tupatik mi. Amen. Mari de mahita.
tatopoti madosata martangiang mahita. Ale Tuhan debata amanami para sirohan na sumurung na pungudo kami di jolom martangiang tuho. Dada mangasahon hati goran nami na mangasahon asin roham na godangido. Ale Tuhan debata saleleng tahun 2020 toluon upakilalau kami do godang ni aka pangurupion na hujalo kami siako di parnguluan nami siganu pari alai jojo dang huhargao kami pangurupion mi jala hatop salpu hubai kami sian parningotan nami aka pangurupion mi baliksa hukup do si malolong dohot rohanami lahu mangurubi akadongan nama naon pangarupaon hageduhon dohot parniahapan. Ale Tuhan debata hatam nabadiaido mengajar roh kami asa pasangapon nami ho rodi saleleng nilelengna alai hupakilalau kami do naso marsitutu do pehami pasangapoko dohot patibulhon hamuliaummu ngariada husegai hami do hamuliaummi marhite-hite namanegai tobak sunge tao laut dohot awang-awang aka jadi-jadian ni tanganmu na uli'i. Saya sungguli marohanami asamu barohadot pangalahau nami alani Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami si pangulu hami. Amin. Baga-baga ni debata taringot Tuhan sesani dosa songonodo hatani Jehovah unak ko mabiar au do siluluhoko nunga pola hujo guarmu au napunaho hasangapo ma di debata na digijang. Amen. Maridde mahita. Tangyo kamu hatani debata turpuk di parpenguata bornginon ima natar surat di 5 Musa 30 sada mamuka sian ayat pitu sahat rodi ayat walu tajahama masika soring dungi di jausimu sama si Joshua nin nama tu ibana dia dopan di sadok Israel pirma todim jala marsi hohot ai sahat ma anggoho rap doho bangsoon masuk tutano naung niurihon ni Jehovah tua punasida naeng lehonon na tunasida jala hodo marsagi hossa tunasida bahen partalianna. Ido sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala nau piopsa. Amen. Maridde mahita.
taha tidakko ma hapor siaw tai songon nahina tidakko ni dongata sahapor siaw di sadok portibion rakma hita madok au Hosea di bata Jehovah ino am partuku na suaturusan na kumupalangit dohor kamu au Hosea di Yesus Kristus anak di bata Jehovah na sasadai iman na tinubuhon di si Maria naga-gabean sa koti barbadia adora sohabuha ilmu haka na kumau na berniti di pangumuman di Silatus na matekarpaja do ibadah ihaw di nasila na tuba-tuba no tulu dung di kamu na mulak mamulu di arepatuluhon na manai susurko laun susyang umibaka Jakoba amanai partu kuna suatu dosani disimai mana kaya mamunan sopo tukanoon mangumumi hamat na mamulu dohok na mate au Hosea itu di Barbadia dalam dong sada Uria na Badia Uria atau anak Kristen akan na Badia do dihaskan di dosa do dihakai nama do mulak mamulu sopo daging di hamat na mate do dianguluan na sora sudah. Amin. Sunggul-sunggul tuhita marsogot di tanggal 1 Januari 2024 patu paun ni huriata do acara parpungon tahun baru di Patupa pukul 10.30 WIB retama hita saluhuna amanginang na paduahon tajalo do sumbangan minuman good day sian PT Pas Trata Buana Marhite inang situa boru 5 juta Huria pasaton hata maulate tu nasida namangihut dung siduk sunggul-sunggulon tabegema majahon beri nani jahon ni Padita Resort inang uluan dung sipuli laporan keuangan ni Huriata na pinasaha ni amang bendahara Huria dung sipuli madoha tama mewakili sarruas na pinasaha ni amang JP Siahan sian wek Kramat Jatisada songon lima sunggul-sunggul hita pinasa matuin inang uluan Huriani tuhatta dihamuna amanami nanami hula porok kami ma berita pakubuasion di akhir tahunon HKBP Kramat Jati Resort Kramat Jati secara resume manang ringkasan molo secara utuh Boima di sersik kamu marhite website tak disi lengkap sudena. Tatangihon mah. Pertama, pendahuluan. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Sungguh kita bersyukur kepada Tuhan Allah yang telah memelihara gerejanya dari dulu, sekarang dan yang akan datang. Kasih setia Tuhan untuk selama-lamanya, sekalipun banyak tantangan yang dihadapi oleh umat yang dikasihinya. Secara khusus kita diperhadapkan dengan musibah besar, yakni sejak merebaknya virus Corona 19 sejak tahun 2020.
Virus ini belum berhenti secara total. Oleh karenanya tetap waspada masyarakat dan kita semua untuk menyikapinya. Banyak dampak buruk terjadi dalam kehidupan manusia secara menyeluruh, yakni ada kehilangan nyawa orang yang dikasihi, kehilangan pekerjaan, menurunnya ekonomi tingkat individual, keluarga, masyarakat, nasional, dan bahkan dunia. Demikian juga terganggunya kesehatan, pendidikan, pekerjaan, berjalannya ibadah pun terganggu. Terbatasnya hubungan sosial satu dengan yang lain, dan lain-lainnya. Namun Tuhan tidak membiarkan umatnya itu berjalan sendiri dalam keterpurukan atau penderitaan terus-menerus. Gereja dipakai Tuhan untuk memberitakan kabar damai sejahtera, kabar baik, menyampaikan kabar keselamatan, keadilan, dan kebenaran. Di samping itu tugas gereja menjalankan tugas penggembalaan, yakni pastoral. Di tengah-tengah jemaat untuk menyembuhkan, menguatkan, menopang, mendamaikan, memelihara dan memberdayakan. Peranan gereja lebih aktif lagi terimplementasi dalam koinonia, persekutuan, marturia, bersaksi, dan diakonia, melayani. Oleh karenanya sebagaimana Amsal 16 ayat 3 mengatakan, serahkanlah perbuatanmu kepada Tuhan, maka terlaksanalah segala rencanamu. Seruan inilah bergema di tengah-tengah perjalanan umatnya setiap hari, termasuk dalam menjalankan program dan anggaran gereja HKBP Kramat Jati. Pada tahun 2023, HKBP Hatopan telah menetapkan orientasi pelayanan sebagai tahun profesionalisme dalam penata layanan dengan mengambil tema, kerjakanlah keselamatanmu dengan takut dan gentar, Filipi 2 ayat 12. Dan subtema, mewujudkan penata layanan yang profesional di tengah-tengah gereja, masyarakat, dan bangsa. Pada tahun profesionalisme ini demi mewujudkan transformasi di HKBP, penetapan tema tahunan ini tentu didasari tentang realitas kehidupan bergereja di tengah perkembangan zaman yang cepat berubah, zaman globalisasi, zaman industrialisasi. Oleh karenanya, orientasi pelayanan yang mengajak kita untuk berlaku profesional dalam penata layanan. Hal ini sangat penting pada tahun 2023 sehubungan dengan meningkatkan pelayanan HKBP dalam melakukan sentralisasi keuangan yang akan sangat berhasil kita lakukan jika dalam penata layanannya HKBP secara keseluruhan berlaku profesional sebagai bentuk nyata dari mengerjakan keselamatan yang sudah dianugerahi Tuhan Allah. Tentunya akan bergema juga dalam kehidupan gereja HKBP Kramat Jati melalui program 2023, baik itu yang menyangkut penata layanan, sarana prasarana, perbendaharaan dan administrasi, pelayanan koinonia, marturia dan diakonia. Jadi tema tahunan ini didasari secara alkitabiah, konfesi, aturan-peraturan, RPP, Renstra, dan RIP HKBP. Demikian juga ditopang dengan berbasis digitalisasi dan terkoneksi dengan internet. Saudara-saudari warga jemaat HKBP Kramat Jati, dalam laporan BERI ini kami akan menyampaikan laporan pelayanan secara umum dan khusus, serta kondisi yang dihadapi oleh gereja sebagai pertanggungjawaban kepada Tuhan dan jemaat. Pelayanan yang telah dilakukan 2023 di dalam laporan ini juga dimuat evaluasi pelayanan sebagai pergumulan yang harus dipikirkan bersama demi meningkatkan kualitas pelayanan, demi pertumbuhan spiritualitas di tengah-tengah zaman yang cepat berubah-ubah dan penuh tantangan ini. 2 Romawi. Pelaksanaan secara umum. Maksud dari pelayanan umum di sini adalah segala bentuk pelayanan kebaktian minggu umum, kebaktian sekolah minggu, kebaktian remaja, kebaktian wilayah, partangian week, katekisasi sidi, sermon parhalado, sermon guru sekolah minggu, perayaan-perayaan, pesta gereja, pelayanan sakramen, dan pelaksanaan hukum penggembalaan dan siasat gereja atau RPP.
Kita bersyukur kepada Tuhan bahwa semua pelayanan-pelayanan tersebut telah dilakukan gereja ini dengan semangat kebersamaan, saling mengisi, saling mendukung, bergandeng tangan sebagai wujud nyata dari penyembahan kita kepada Tuhan. Kebaktian sekolah minggu sepanjang tahun 2023 telah dilaksanakan secara tatap muka, meliputi TKA sampai 3C dan kelas 1 hingga kelas 6 SD, masuk pukul 9 sampai pukul 8 sampai pukul 9 WIB, kadang lebih sedikit. Kebaktian umum nama Godang di sepanjang tahun ini 2023 dilaksanakan sebanyak 3 kali, yakni pukul 6 pagi, pukul 10.30 WIB, dan pukul 17 sore WIB. Gereja juga melaksanakan kebaktian secara live streaming pada pukul 10.30 WIB, bertujuan untuk memfasilitasi jemaat yang tidak bisa hadir ke gereja karena kondisi sakit atau kondisi lainnya. Untuk pelayanan kategorial PHD meliputi seksi remaja, seksi nafsu bulung, seksi ama, seksi perempuan, dan seksi lansia telah dilaksanakan secara tatap muka. Pelaksanaan kebaktian daerah atau pertangyangan WEK telah terlaksana dengan baik, sekalipun pelaksanaan di setiap WEK belum serentak. Namun secara bertahap telah banyak WEK yang memulai ibadah di rumah jemaat. Kebaktian perayaan hari besar gerejawi meliputi ibadah Pasion, Jumat Agung, Paskah, kenaikan Tuhan Yesus, peringatan turunnya Roh Kudus, Minggu akhir tahun gerejawi, perayaan Advent, Natal, dan Pesta HUT gereja ke-59 dan Gotilon dapat berjalan dengan baik. Semua dana yang terkumpul diperuntukkan untuk pembangunan renovasi konsistori. Demikian juga panitia pembangunan gereja sudah merenovasi konsistori dan rumah huria hingga akhir tahun 2023 ini, dan sudah akan bisa digunakan pada awal sermon Parhado yang dimulai tahun 2024. 3 Romawi, pelayanan khusus. Pelayanan khusus yang dimaksud di sini adalah pelayanan yang dilakukan oleh dewan-dewan melalui program kerja seksi-seksi yang ada. Kita bersyukur kepada Tuhan, gerak pelayanan dewan-dewan melalui seksi sudah semakin hidup dan menunjukkan kontribusi positif dalam pembangunan jemaat. Sekalipun demikian, upaya peningkatan kinerja yang semakin terpadu antara dewan dengan seksinya masih terus ditumbuh kembangkan. Demikian juga koordinasi antar dewan dan seksinya serta koordinasi seksi dengan dewan sangat perlu dibangun demi terciptanya sinergitas pelayanan yang semakin baik. Sepanjang tahun 2023, pelayanan kononia, marturia, diakonia telah ditetapkan oleh rapat huria pada umumnya, telah dapat direalisasikan secara maksimal dengan antusias jemaat yang merindukan pelayanan secara tatap muka. A. Pelayanan kononia. Dalam pelayanan kononia persekutuan, gereja terus menggumuli perkembangan pelayanan dalam melayani persekutuan jemaat dalam setiap kategorial, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, naposo, ama, perempuan, dan lansia. Sepanjang tahun 2023, gereja memberikan pelayanan dalam bentuk pendalaman Alkitab, patanakon hatan debata, PHD secara tatap muka. Kita harapkan untuk tahun yang akan datang jumlah kehadiran jemaat mengikuti PHD dapat ditingkatkan dan semakin tajam dan menjangkau seluruh warga jemaat di setiap WEK yang belum aktif. Program yang terlaksana oleh seksi di bawah naungan Dewan Kononia adalah sebagai berikut. Seksi sekolah minggu melaksanakan pelatihan calon guru sekolah minggu, retreat anak sekolah minggu kelas 5 dan kelas 6, pelatihan padu sekolah minggu, bimbingan belajar, seksi pendidikan, webinar parenting, ibadah Jumat Agung, perayaan Paskah, dan tentunya Natal sekolah minggu. Seksi remaja melaksanakan PA remaja, kuis Alkitab, seminar budaya Batak, perayaan Paskah remaja, kunjungan ke panti asuhan, retreat, dan perayaan Natal. Seksi Napuso Bulung melaksanakan pendalaman Alkitab, bidang olahraga, melaksanakan latihan kur,
melaksanakan Parheon Naposo Bulung dan perayaan Natal. Seksi perempuan melaksanakan Bona Tahun seksi perempuan, PHD gabungan seksi perempuan, Parheon seksi perempuan, dan kunjungan gerejawi Fashion Ulos Batak dalam rangka Parheon dan HUT Republik Indonesia. Saya masih kurang di sini ada Natal mereka dilaksanakan. Seksi AMA melaksanakan PHD gabungan seksi AMA, PHD pengumuman AMA dan AMA Arbab, penghiburan kepada anggota pengumuman AMA dan AMA Arbab, kunjungan gerejawi pengumuman AMA, kunjungan gerejawi AMA Arbab dan keluarga. Seksi lansia melaksanakan PHD seksi lansia, olahraga jasmani, kunjungan anggota lansia, pengumuman Kor AMA Joshua lansia yang ikut serta dalam PHD, KOR, dan juga kegiatan retreat lansia. B. Pelayanan marturia. Dewan Marturia adalah organ pelayanan yang fokus memikirkan dan melaksanakan kegiatan pemberitaan Injil di tengah-tengah jemaat dan masyarakat, mencakup seksi pekabaran Injil dan seksi musik. Pelayanan seksi musik pada tahun 2023 tampak melalui pelayanan KUR setiap kategorial yang telah dapat dilaksanakan secara tatap muka. Demikian juga persembahan pujian melalui KUR dalam ibadah telah terlaksana. Seksi musik masih terus memaksimalkan penataan musik gerejawi di dalam setiap ibadah minggu atau kebaktian di gereja. Demikian juga dengan seksi musik telah melakukan pelatihan alat musik tradisional Batak kepada seluruh jemaat kategorial untuk remaja dan pemuda. Pelayanan seksi sending, tim doa, HKBP Kramat Jati telah melaksanakan program pelayanan melalui tim doa, kunjungan jemaat, seminar pastoral kaum bapa, pelayanan ke penjara dan rutan Salemba, dan kunjungan ke panti asuhan. Kunjungan kepada jemaat yang sakit di rumah dilaksanakan setiap hari Rabu setelah selesai acara tim doa, dimulai pukul 11 sampai 14. Kunjungan ini dilaksanakan sesuai laporan Sintuawek. Dengan teknis tim doa akan dibagi menjadi 3 kelompok. Per kelompok terdiri dari 2/3 anggota. Jemaat yang dikunjungi menerima kehadiran tim doa didampingi pendeta dengan sukacita, antara lain: pertama, pelayanan kunjungan jemaat yang sakit di rumah atau di rumah sakit. 2, kunjungan jemaat yang bermasalah dan jemaat lansia yang tidak dapat hadir ke gereja. Ketiga, kunjungan ke rutan Cipinang. Demikian juga kunjungan mereka ke Bonapasogit, yakni ke panti asuhan Elim, ke perkampungan Bibelfro di Sinaksak, Siantar, ke kantor penginjilan sending HKBP di Pematang Siantar, dan juga mereka mengunjungi salah satu gereja HKBP di Samosir. C. Pelayanan diakonia. Pelayanan diakonia Ulon Asiniroha. Diakonia sosial secara umum telah menunjukkan kiprah pelayanannya. Dewan Diakonia adalah organ pelayanan yang fokus memikirkan dan melaksanakan pelayanan diakonia, meningkatkan pengetahuan dan kesehatan, juga melaksanakan percakapan dan komunikasi dengan masyarakat sekitar maupun pemerintah. Pelayanan Dewan Diakonia mencakup seksi diakonia sosial, seksi pendidikan, seksi kesehatan, dan seksi kemasyarakatan. Program yang dapat terlaksana oleh seksi sosial adalah kunjungan kepada jemaat sakit, penghiburan kepada jemaat berduka, bantuan kepada jemaat terkena bencana puting beliung, dana bergulir untuk pengembangan ekonomi jemaat. Program pelayanan seksi pendidikan yang terlaksana adalah webinar parenting pola asuh anak. Program pelayanan seksi kesehatan yang terlaksana adalah klinik HKBP Kramat Jati, pemeriksaan kesehatan dan donor darah. Program pelayanan seksi kemasyarakatan yang terlaksana adalah mengikuti setiap ada undangan dan kegiatan dalam lingkungan umat beragama, misalnya rapat di kecamatan, buka puasa bersama, dan memberi donasi
sebagaimana saat Idul Adha ada bantuan bagi mereka. Kami menyampaikan sukacita dan terima kasih kepada semua warga jemaat yang selalu menyisihkan sebagian dari berkat Tuhan untuk pelaksanaan pelayanan diakonia. Kemudian program kegiatan Majelis Perbendaharaan dan Administrasi MPA. Program ini berjalan dengan baik untuk mendukung pelayanan antara lain penyediaan ATK, buku Jamita, buku PHD, seksi, pedoman sekolah minggu, penyediaan fasilitas sarana prasarana untuk perkantoran dan pelayanan IT, pemeliharaan yakni inventaris listrik rumah huria, gedung gereja dan kantor, menyiapkan ulos pada ulang tahun 70 tahun dan Cendramata Sintua pensiun, merekrut tenaga tata usaha dan satpam, menyiapkan balanjo honor transport para pelayan yang bekerja di gereja ini, dan mempersiapkan segala kebutuhan pelaksanaan setiap rapat. B. Statistik jemaat berdasarkan database Huria. Tahun ini kita masih berbenah dalam pendataan, registrasi database, dan warga jemaat masih harus mendaftarkan data terbaru jika ada anggota keluarga yang bertambah untuk diinput langsung ke database HKBP Pusat. Database online jemaat telah mengalami perkembangan seiring program kerja orientasi pelayanan HKBP tahun profesionalisme pada tahun 2023. Oleh sebab itu masih perlu untuk mendata ulang kembali data jemaat yang terbaru bagi yang belum lengkap, yang baru menikah atau tanggal baptis jemaat, tanggal sidi, tanggal pernikahan, dan lain-lain. Jumlah jemaat HKBP Kramat Jati yang terdaftar di database tahun 2022 sampai 2023 adalah sejumlah 1.478 keluarga. Adapun statistik jemaat sepanjang tahun 2023 adalah sebagai berikut. Anak yang lahir sebanyak 33 orang, anak-anak yang dibaptis 43 orang, jemaat yang menerima peneguhan sidi reguler sebanyak 56 orang, jemaat yang menerima peneguhan sidi khusus sebanyak 15 orang, jemaat yang meninggal dunia sebanyak 31 orang, jemaat yang menerima pemberkatan nikah sebanyak 41 keluarga, jemaat anggota baru sebanyak 68 kakak, jemaat yang pindah sebanyak 28 kakak, jemaat yang dikenakan hukum siasat gereja sebanyak 3 orang, jemaat bimbingan sebanyak 13 orang, calon sintua yang dijakon yang ditabalkan menjadi sintua sebanyak 8 orang, calon sintua menjalani masa belajar tidak ada, jemaat yang berulang tahun 70 tahun ada 12 orang. C. Panitia pembangunan. Panitia pembangunan di dalam SK-nya nomor 01/02.2/SK/11 Romawi 2023 tanggal 23 November 2023 yang baru SK revisi lagi berlaku sampai dengan tanggal 15 Januari 2024. Panitia pembangunan sudah dan sedang melaksanakan penyelesaian pekerjaan renovasi tersebut. Yang pertama, renovasi rumah huria 2 unit sudah selesai. 2. Pengadaan prasarana ruang konsistori dan kantor. Ketiga, dalam melaksanakan pekerjaan dan dalam hal ini bekerja sama dengan MPA. Keempat, biaya tugas tambahan bersumber dari huria. Oleh karena itu, Amang Inang, marilah kita doakan seluruh rencana panitia ini dapat berjalan sesuai dengan rencananya, terlebih rencana Tuhan.
supaya bisa tepat waktu penyelesaiannya. Kami mengucapkan banyak terima kasih tentunya kepada seluruh panitia pembangunan dan renovasi yang telah mempersembahkan hidupnya untuk menyelesaikan pembangunan tersebut dengan sebaik-baiknya. Kiranya Tuhan memberkati seluruh pengabdian mereka. D. Keuangan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Raja Gereja sepanjang tahun 2023 ini, tak habis-habisnya kasih setia Tuhan dan kehidupan kita. Kita dilimpahi dengan sukacita yang membuka hati kita untuk memberi dengan sukacita, namun tanpa bersungut-sungut. Setiap jemaat seperti tidak jemu-jemunya membagi berkat yang mereka terima untuk dipersembahkan bagi Tuhan melalui persembahan minggu, persembahan bulanan, persembahan tahunan, perpuluhan, dan berbagai bentuk ungkapan syukur lainnya dan lain-lain. Kita sungguh percaya kuasa firman Tuhanlah yang selalu mengingatkan seluruh jemaat ini dengan menghayati penuh perkataan firman Tuhan, yakni lebih baik memberi daripada menerima. Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Tuhan sumber rahmat dan kebaikan akan melimpahi kita dengan segala berkat-Nya. Sepanjang tahun 2023, HKBP Kramat Jati mendapat tuaian yang banyak, meskipun tidak terlepas dari situasi kondisi yang begitu berat dan penuh tantangan. Terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah menyampaikan iuran tahunan dan iuran sosial Huria. Kami menghimbau juga bagi jemaat yang belum melunasi, kalau sudah melunasi gak usah didengar, yang belum melunasi saja, ya. Masih ada ini 1 hari, besoknya terus setor kepada bendahara agar tergerak hati untuk memberikannya sebagai bentuk tanggung jawab kita menjadi warga jemaat, sehingga biaya operasional gereja dan kegiatan rutin serta program seksi dapat terpenuhi dengan baik. Terima kasih juga kami sampaikan kepada Badan Audit Huria yang telah berusaha mengaudit keuangan HKBP Kramat Jati dengan sebaik-baiknya. Biarlah Yesus Raja Gereja memberkati seluruh dedikasi mereka semuanya. Laporan keuangan gereja kita nanti akan disampaikan oleh bendahara kita langsung, Amang Sintua S. Situngkir, berdasarkan yang sudah diaudit oleh Badan Audit HKBP Kramat Jati. Dan saya sudah mengecek semuanya bahwa itu sudah diaudit. Romawi 4 sebagai penutup. Demikian kami sampaikan laporan pelayanan akhir tahun Berih Gereja HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati tahun 2023. Kiranya seluruh pelayanan yang sudah dilakukan gereja pada tahun ini menjadi kemuliaan bagi Tuhan dan sukacita bagi seluruh umat. Untuk lebih lengkapnya, laporan pelayanan akhir tahun ini dapat dibaca pada acara yang bisa kita lihat di website HKBP Kramat Jati. Pada kesempatan yang singkat ini kami seluruh pendeta dan Sintua menyampaikan terima kasih kepada seluruh warga jemaat. Doa kami kepada Tuhan untuk jemaat, Tuhan memberkati, melindungi dan memulihkan seluruh jemaat HKBP Kramat Jati. Amin. Kami semua pendeta dan Sintua HKBP Kramat Jati sadar akan kelemahan, keterbatasan dan kekurangan di dalam pelayanan yang kami lakukan selama 1 tahun ini. Oleh karena itu kepada seluruh warga jemaat kami mohon dimaafkan. Bisa dimaafkan? Terima kasih. Marilah kita sambut tahun yang baru nantinya dengan hati yang baru, pengharapan yang baru, dan sikap mental yang baru. Kiranya Yesus Kristus Kepala Gereja menyertai kita semua. Terima kasih sekali. Akhir kata kami mengucapkan selamat memasuki tahun yang baru, tahun 2024. Kiranya kita senantiasa di dalam perlindungan Tuhan, memasukinya dan menjalani tahun yang baru. Amin. Kramat Jati 31 Desember 2023.
Saya sebagai pendeta resort, Pendeta Dr. Ana Kristina Vera Pangaribuan sudah saya tanda tangani dan sudah stempel. Demikianlah laporan Barita Jujur Tahun HKBP Kramat Jati, Resort Kramat Jati. Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Salam, horas madita amanginang, dan selamat menjelang tahun baru. Kami selaku Bendara Huria akan menyampaikan aktivitas keuangan kita sepanjang tahun 2023 mulai 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023. Laporan kami sudah diaudit oleh Badan Audit seperti tadi yang sudah disampaikan Inang Uluan, dan sudah diverifikasi, dan Inang Uluan juga sudah menyetujui hasil daripada Badan Audit. Penerimaan di tahun 2023. Saldo awal kita di tahun 2023 473.473.017 rupiah. Penerimaan lewat pilihan tahun 201.718.000 rupiah. Penerimaan dari pilihan minggu 655.598.352 rupiah. Penerimaan pilihan hari besar, yaitu pilihan yang baru kita kumpulkan di Natal tempo minggu kemarin 23, 24 dan 25, 600 pilihan hari besar 191.725.975 rupiah. Pilihan kategorial 27.555.150 rupiah. Pilihan dari kegiatan marga-marga atau keluarga 12.637.800 rupiah. Pilihan dari Partupulon dan Pamasumasuon 39.494.250 rupiah. Penerimaan Hamalation dan Perpuluhan 195.530.382 rupiah. Penerimaan lain-lain kasual, yaitu ibadah seperti ulang tahun ataupun ada ibadah pada saat namonding, itu yang bersifat kasual, penerimaannya 49.470.000 rupiah 87 rupiah. Penerimaan dari pesta HUT Gotilon, kotak pemeliharaan dan janji iman 750.677.977 rupiah. Jasa girobang 3.309.143 rupiah. Penerimaan dari pemakaian gedung serbaguna 137.850.000 rupiah. Penerimaan pengelolaan minyak jelantah yang dikelola oleh MPA 1.050.000 rupiah. Penerimaan Minggu Advent 1 sampai 4 52.150.000
Rp916.000. Penerimaan sentralisasi BPSK HKBP Rp1.523.990.487. Penerimaan transitoris ke pembangunan dan lainnya Rp391.689. Jadi total penerimaan Huria di tahun 2023 Rp4.774.100.720. Pengeluaran di tahun 2023 dari personalia atau penggajian karyawan, tata usaha, satpam dan koster Rp620.494.500. Pengeluaran rumah tangga Rp414.890.548. Pengeluaran ATK dan cetakan Rp155.744.250. Transport Perjamita dan Paragenda Rp45.820.000. Transport pengajar kur, organis dan pianis Rp105.850.000. Biaya rapat-rapat Rp58.487.000. Inventaris Rp52.656.000. Pemeliharaan gedung gereja, rumah Huria dan barang-barang yang ada di inventaris gereja, pemeliharaannya pengeluarannya Rp111.468.087. Pengeluaran untuk Sipalas Roha, Parhalado, Ina Nababalu, pengurus WIK, guru sekolah minggu dan pemandu lagu, dan juga untuk pengeluaran ulos 70 tahun serta mutasi pengeluarannya Rp251.600.000. Pengeluaran transitoris ke BPSK HKBP Rp1.535.851.671. Jadi HKBP Keramat Jati sampai hari ini hutangnya ke sentralisasi sudah 0 ya. Kita sudah transferkan semua apa yang telah kita terima dari jemaat untuk sentralisasi, sudah kita transfer. Jadi HKBP Keramat Jati sudah tidak ada utang sampai hari ini. Transitoris ke distrik itu bantuan untuk HKBP distrik Rp10.411.000. Transitoris lain-lain yaitu transitoris ke pembangunan Rp395.958.500. Pengeluaran Dewan Koinonia untuk sekolah minggu Rp164.804.000. Pengeluaran untuk seksi remaja Rp41.600.000. Pengeluaran untuk NHKBP Rp88.550.000. Seksi lansia Rp14.200.000. Dewan Marturia seksi jending
Rp27.360.000. Seksi musik Rp14.600.000. Jadi jumlah seluruh pengeluaran di tahun 2023 Rp4.594.845.656. Jadi saldo kas huria menjadi Rp179.255.064. Amanginang seluruh kegiatan kita yang ada panitianya, baik itu panitia yang dibuat sekolah minggu, Napo Sebulung, seksi tahun kesatian waktu tahun 2022, panitia Natal tahun 2022, festival musik ABBA yang diikuti oleh Napo Sebulung, kebaktian Padang sekolah minggu, seminar budaya Batak oleh remaja, festival padan suara NHKBP yang diikuti Naposo kita ke Stoyo, LPJ pembekalan guru sekolah minggu, retreat remaja, seluruhnya sudah diaudit dan saldonya sudah saya terima selaku bendahara. Dan pada saat ini yang masih berjalan, yang masih dalam proses pemeriksaan itu adalah panitia pembangunan. Mudah-mudahan panitia pembangunan bisa menyelesaikan tepat sesuai SK yang diberikan Inang Pendeta kepada panitia. Karena gedung kita sudah selesai, ya kemungkinan di minggu ketiga atau keempat Januari panitia pembangunan sudah memberikan laporan pertanggungjawabannya. Laporan keuangan untuk sosial huria, saldo kita di awal untuk sosial huria di tahun 2023 Rp316.916.442. Penerimaan Hamalation ke sosial huria Rp48.301.999. Penerimaan iuran sosial 2023 Rp186.830.000. Penerimaan sosial tahun 2022 Rp67.960.000. Penerimaan iuran sosial tahun 2024 Rp4.990.000. Penerimaan dari Partupolon Rp1.065.000. Pengembalian dana bergulir Rp38.500.000. Bunga deposito Rp3.820.735. Dana sosial atau kotak yang ada di depan yang kita lakukan setiap minggu pertama Rp89.359.000. Sumbangan lain-lain ke sosial huria Rp3.399.000. Jadi penerimaan untuk sosial huria di tahun 2023 Rp819.310.173. Pengeluaran untuk seksi sosial untuk jemaat yang sakit Rp110 juta. Jemaat yang meninggal dunia Rp96 juta. Untuk anak yatim piatu Rp500.000. Kunjungan jemaat yang sakit yang menua Rp1.200.000. Bantuan dana bergulir di tahun ini kita gulirkan ada 5 keluarga Rp50 juta. Transport untuk survei Rp100.000. Pengeluaran seksi pendidikan
Beasiswa Rp2.750.000. Pemberangkatan UN Rp4.572.000. Bimbingan bimbel gratis pengeluarannya 15 juta. Storytelling Rp22.525.000. Program lintas dewan 2 juta. Transport rapat-rapat untuk seksi pendidikan Rp700.000. Seksi kesehatan untuk pengadaan obat dan transport petugas klinik Rp32.958.500. Pengeluaran untuk kegiatan donor darah Rp4.923.500. Penyuluhan medis Rp1.353.000. Kegiatan seksi kemasyarakatan, program lingkungan, yaitu untuk Idul Adha kita selalu memberikan kurban, dan kegiatan lainnya Rp7.050.000. Transport rapat-rapat seksi kemasyarakatan Rp2.500.000. Sosialisasi program diakonia Rp325.000. Jadi jumlah pengeluaran untuk di sosial selama tahun 2023 Rp354.457.900. Jadi saldo akhir untuk kas sosial Huria Rp464.252.273. Songonima amanginang laporan keuangan Huria, dohot laporan keuangan sosial Huria. Horasma Dita. Salum Horas madihita saluhna amanami inanami nahu parsangapi hami inang uluan pedita Dr. Ana Cehapera Boru Pangaribuan, nahu parsangapi hami amang pedita uluan Sitohang STH MPSI, amang padita Eben Sihardo Simajutak MTH, amang padita Parningotan Siahan. Nahu parsangapi hami amang inang Pangulani Huria Gereja Keramat Jati. Nahu parsangapi hami amang inang nahu haulongi hami ruasni HKBP Keramat Jati. Suak songoni menang dihamu akai anak konami para remaja dohot napo sobulung. Mauliate ma hupasahatami tuhamu Pangulani Huria alada pasahaton pardikia tuhami apala ditikion nalahumad dokata mewakili ruas. Mauliate ma hupasahatami tuhamuna suak songoni menang dihita saluhut na ruas. Asa soon didokon nina tua-tua madohonon sada silop pagadong dua silop papuli melutu kami pa nama katahon apala ditikion na uksudey mahita dapaw tanuli. Naking nunga takas tabege naking songon berita jujur taon naong dijahahon ni inang padita uluan. Tu macadeng gaddo mardalan ulaon aka program-program ni Huriata di tahun 2020 tulon. Alani tamado hita madok ngolate tuhatta tongdo hita mangido ditangyakta asang giat di tahun 2024 madalan tong aka program-program ni Huriata. Alai
himbauan nami mohon asa tung dos rohatta saluhutna. Dos rohatta mangulahon asa songon di tahun 2020 boitong berdalan ulaon aka program-program di Huriata di tahun 2024. Dihamu pangulani Huria takasdo paboton nami muluhami aka ruasni keramajation aka naburjudo. Jadi mulu ding gaddo di bahe kamu program pastido boi ulahunota songon di tahun 2020 tulun. Asasa ada apa ma songon na dokon na tua-tua masih amina-amina songon lapak ngigaol masih tukul-tukulat songon suhat di robian. Jadi mulu dos rohatta antara ni ruas antara ni aka pangulan Huria do antara ni aka padita do enang padita mangulau saluhutna aka rencanata tuarna manghut buima dengan merdalan. Alani sahalenai mulate mahu pasahatami tuhamu saluhna di ala dinggado merdalan ulaun aka program ni Huriata di tahun 2020. Nakingan hubegi hami do nakingan songon laporan keuangan nani najahon ni amang padita bendaharata di saldo awal nakingan parhepengon di Huriata berkisar sekitar 400 kurang lebih 400 juta. Di saldo akhir berkisar sekitar kurang lebih 100 juta. Berarti adong songo defisit. HP program-program di Huriata mungkin di tahun 2024 tahun pasti lebih atau sama dengan di tahun 2023. Jemolosong kami seruas himbauan nami sedia membuat tota menanggulangi defisit antara saldo awal do saldo akhiron. Himbauan nami mulubui tak berdayahom majo serbaguna na adong di Huriat tahun. Imana bui pasahaton nami sian ruas. Jadi songonima dihamu sahalinai pasahatai moliate asa son dokon ni na tua-tua madohonon hausi margala-gala bain na pajakitan di Sisakius mananga maktu dia bahita malaka di ujung di tahun 2020 tulon sahatu tolhas 2024 totong mahita diramoti itu hatta Yesus horas madhita moliate. Merede mahita hutma tapapungu peliata. Sa
Dame ni debata na sumurung sian salut na roha. Imana mangaramoti ate-ate dot pikiran muna. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas. Hurian itu hatta marpungu wahita di Bornginon ima nang tapaujung tahun 2023 di bagasan dame. Alani tapahibul marohatta lau tumangihon hata de debata nagabe turpuk jamita parpungan bodarion di ujung tahun 2023 sian buku Heber bidu 10 mamuka maisian ayat 20 saat rodi tu ayat 20 sada tatangihon ma alai debata si pardamei na manogihon sian akka namate si parmahan bolon niaka biru-birui marhite-hite mudar ni padan si saliling-liling nai ima tuhatta Yesus. Iba nama patawon hamu di nasa ulaon na denggan. Mangulahon lomo ni rohana. Ay di patu pado di bagasan hamu na tau lomo ni rohana. Marhite-hite Yesus Kristus. Di iba nama hasangaponi rodi saliling nililing na. Amin. Ima sahatna. Saya mau mulai di dalam renungan pada malam hari ini 1-2 pantun, boleh? Tapi nggak usah bilang cakep ya. Bunga dahlia berdaun kuncup. Udahlah. Tumbuh subur di dalam gua. Tahun lama 2023 segera ditutup. Tahun baru dibuka dengan doa. Mau satu lagi? Cukup ya, satu lagi ya. Pergi ke hutan mencari kayu. Siapa itu? Kayu dibelah di atas batu. Mari sambut tahun baru dengan hasrat dan harapan baru. Amin. Amang inang yang saya kasihi, bahwa pantun itu memberikan gambaran bagi kita supaya kita akhiri tahun 2023 ini dengan sukacita, dengan damai. Walaupun banyak masalah yang kita hadapi, tapi kita harus menyelesaikan tahun 2023 ini dengan damai. Lalu kita menyongsong tahun yang baru dengan penuh harapan dan semangat yang baru juga. Tentunya rangkaian ibadah kita malam ini sudah kita lakukan mau sampai khotbah ini. Bahwa saat saya membacakan, melaporkan berita jujur tahun ni huriatta KWP Keramat Jation. Apa kesan yang kita boleh dapat pada malam hari ini? Kita juga berkumpul di tempat ini. Dan sebentar lagi kita akan pergi ke tempat di mana kita suka. Sudah direncanakan kah? Kemana? Habis selesai ibadah ini?
Nah, saya tahu pasti ada niatnya mau pergi. Paling tidak makan bersama kan? Oh enggak juga. Iya. Atau lihat apa namanya itu, kembang api yang luar biasa. Amang Inang, ini semua adalah momen yang sangat indah, yang berharga dari sisi yang disebut, istilah yang saya pakai adalah kronos. Apa itu kronos? Adalah suatu peristiwa yang dimana terjadi dalam kehidupan kita, tercatat dalam kehidupan perjalanan hidup kita. Dari mulai 1 Januari 2023 sampai di hari ini, malam ini. Apa saja yang terjadi dalam kehidupan kita hari demi hari. Di mana kita sudah menghabiskan waktu 365 hari, 8.760 jam, 525.000 menit, 536.000 detik. Artinya sudah banyak waktu yang kita lalui. Kemudian peristiwa-peristiwa apa yang telah terjadi secara kronologis atau urutan waktu. Di sana kita bisa ada suka atau duka. Entah di situ kita mendapatkan warisan, umpamanya begitu. Adakah? Enggak ada ya. Kasihan banget ya. Enggak dapat warisan ya. Dapat reward dari anak-anak. Ya, yang sudah tentunya berhasil. Ya. Atau dapat hadiah dari kekasih hati kita. Baik yang kita orang tua, yang punya kekasih yang baik, dihadiahkan misalnya 1 gram emas. Begitu. Atau apapun itu. Ya. Tapi yang terpenting lagi bukan kronosnya, tetapi momen yang disebut kairosnya. Peristiwa apa yang terjadi yang sangat berkualitas dalam peristiwa tersebut. Itu tidak memilih daripada kita sebutlah sukacitanya dapat sekian, tidak. Tetapi dapat dimaknai ketika dalam keadaan duka cita pun akhirnya dia menemukan jawaban, saya semakin dekat dengan Tuhan. Jadi apa halnya yang bernilai pada peristiwa kronos hari-hari hidup kita, dan demikian juga kairos yang sifatnya berkualitas peristiwa tersebut di dalam diri kita. Kedua-duanya ini sangat penting, Amang Inang, yang bisa kita refleksikan masing-masing kita di dalam perjalanan hidup kita pribadi, keluarga, gereja, bahkan termasuk bangsa dan negara kita. Kalau saya boleh meminjam ucapan dari Menteri Hukum dan HAM, Menkumham, nama menterinya siapa ya? Pintar ibu-ibu ini. Ya. Itu Bapak Yasona H. Lawli. Beliau menyebutkan demikian, bahwa refleksi merupakan momen yang tepat untuk belajar, menghargai dan bersyukur atas semua yang telah kita capai. Jadi ahado na ikon rikot tita mangari-mangri-mangi taringot tu hita dihargai halak. Ya. Apa itu karya kita? Apa itu kebaikan kita? Ya.
Atau sebaliknya kita menghargai orang lain. Ya. Menghargai dari yang kecil sekalipun. Senyumnya, candanya, perhatiannya. Ini penting. How to respect to others. It's very important. Bagaimana kita menghargai orang lain. Supaya diri kita dihargai. Tapi banyaknya kita ini selalu kita menuntut orang lain daripada kita memberikan penghargaan itu kepada orang lain. Demikian juga bersyukur ya, atas semua yang telah kita capai. Apa saja yang harus kita syukuri? Banyak. Bukan hanya dari sudut materi. Hai pasot tahun. Kita syukuri keluarga kita damai. Walaupun hanya mungkin makan seadanya. Tapi enggak persoalan. Enggak harus rendang baru makan enak. Kan gitu. Makan telur, ceplok telur. Tapi dengan canda gurau, seperti nikmat banget itu makan itu kan. Ya. Kita bersyukur saudara-saudara kita baik-baik kepada kita, teman kita. Banyak yang kita harus syukuri Amang Inang dalam hidup kita ini. Karena itu refleksi yang penting secara pribadi yang juga bisa menyangkut kehidupan keluarga dan masyarakat. Saya hanya mengangkat bagaimana merefleksikan untuk pribadi. Ada 5 poin. Yang pertama adalah bahwa beragam aspek kehidupan hingga masalah hadir mewarnai keseharianmu dalam beraktivitas. Itu yang pertama. Tidak ada satupun dari antara kita yang tidak memiliki masalah. Tapi bagaimana masalah itu mewarnai keseharian di dalam aktivitas. Bahwa masalah itu tidaklah terlalu besar dibandingkan Tuhan kita yang lebih besar. Seringkali kita melihat masalah kita itu lebih besar dari kuasa Tuhan. Sehingga kita tidak berdaya, tidak mampu. Gak bisa makan, gak bisa tidur, gak bisa bekerja, buru-buru bekerja. Begitu. Udah terganggu sedikit aja pun sudah naik tensi begitu. Jadi sangat mewarnai keseharian kita. Tapi ingat, poin yang pertama ini adalah bagaimana kita menghadapi masalah itu tetap ada di tahun 2023 sama dengan 2024. Bahwa mungkin semakin banyak masalah atau semakin kecil kita nggak persoalan. Tapi yang persoalan bagaimana iman kita, kemampuan kita menghadapinya. Yang kedua, arus keadaan yang berubah setiap waktu telah berhasil menempa kehidupanmu. Jadi masa lalu itu yang kita sudah lewati itu sebagai sejarah, tetapi sejarah itu penting
untuk menjadi pembelajaran bagi kehidupan kita ke depannya. Yang ketiga, kita bisa menilai, menentukan dan mengambil hal-hal penting dalam kehidupan melalui refleksi diri. Terkadang kita begini amang inang. Dan sempat di kita laho manada isi au. Ala gumodang tapi kiri halak na asing. Sehingga dang sempat memarekso diri sendiri. Taleho mati kita asa fokus kita kembalikan pikiran dan kesempatan untuk bertumbuh, berkembang sebagai pribadi yang terus belajar, berinovasi, bekerja keras, menuntut ilmu dan mengevaluasi diri. You have to do assessment, menilai, mengevaluasi dirimu. Lebih banyak daripada ngerumpi sana sini, gak ada arti. Kelima, manfaat refleksi ini adalah identifikasi perubahan untuk meningkatkan keterampilan dalam hidup adalah salah satu dampak perbaikan. Jadi dengan refleksi kita memperbaiki diri. Ya. Dan menerima kelebihan dan kekurangan diri dengan lebih baik. Nah, ini kadang kita tidak suka melihat diri kita punya kekurangan. Ya. Sehingga terus bertempur kita, aku benar, kau salah, kan begitu. Ya. Coba kalau kita pakai alat begini, alat bantu. Ya. Menuduh orang, cuma satunya, tiganya kepada 4 bahkan diri sendiri, begitu. Ya. Ya. Jadi be aware about your mind, your thinking, ya. Supaya hidup kita lebih baik, lebih sehat. Nah, semua yang kita refleksikan ini akan bermuara kepada suatu perenungan. Ini yang mau saya sampaikan dalam khotbah ini. Bagi dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di ibana mahasangapon rodi saliling-lilingna. Ido nanaing tarida di tengah-tengah ni ngulut tau. Na parjolo bahasa boy hitang iba nama gok hasangapun di ngulutai ikon debatado ido didok di ayat 20 alai debatasi pardamai kon ibana dong sumber ni damai di ngulutang, bukan yang lain. Kota sadari i amang inang bahwa debatasi pardamai na manugihon sian akan namate
si parmahan bolon niaka biru-biri marhite-hite mudar ni padan si saliling-ling naing ima tuhatta Yesus. Bahwa ibana si pardamai di bagasan Kristus Yesus narot tu portibion nau tapes tahun di ari hatu tubunai ibana do nagabe parmahan di halak na porsea termasuk parhalado ibana do parmahatta ibana do na mangalun haluaon di hita. Napaduahon bahwa di ayat 20 sada ibana ma patawuhon hamu dinasa ulau nadenggan. Mangulahon lomo ni rohana. Jadi segala na adong dihita baik parbinotoan ikota sadari doi sedebata doi. Dialah yang memperlengkapi kehidupan kita. Inisiatif ni debatadoi marhite Yesus Kristus laho pasikopon ngolu ni halak na porsea akan adenggan na diswatto Tuhani di ngolu ni halak na porsea ido na mangula di rohat tabe. Jadi jangan pernah kita sombong dalam kehidupan ini. Kita bisa melihat ukuran orang yang memiliki spiritualitas adalah salah satunya kerendahan hati. Boleh kita katakan burju hita, ale adong dang burju sia kita. Mamora hita, ale adong na umora sia kita. Pistar mahita, ale adong na pistar sia kita. Jadi dak pola hita mamereng halak. Hebat dia ya, luar biasa ya. Pasti di mana-mana ada kelebihan dan kekurangannya. Di sido hita ikon boy menerima satu dengan yang lainnya. Bahwa debatado nepa na memiliki hita sudena. Apa yang ada pada kita itu milik Tuhan. Gereja ini milik Tuhan. Jangan mengatakan itu gereja milikku sendiri. Jangan. Bagaimanapun nak kaning di berita jujur tahun ini banyak kelemahan-kelemahan akan aposo ne debata. Bukan berarti Tuhan diam. Di dalam kelemahanmu ada kekuatan. Itulah iman orang yang percaya.
Alani amang inang dison mahita secara teologiana ikut do tahati dakkon ibana do napuna ngolut taon. Makana unang mabiar hita mangadopi di tahun 2024 ado nanang masa alai takas do bahwa ahape masa di ngolumon Tuhan majaga ho holong nado mangodihon ho Tuhan majaga ho. Tuhan majaga ho. Laspero ham marsak peho. Saya diramoti ho. Tuhan majaga ho. Buku ede 800 onom jala tedihoma jolo sa ayaton. Ratus onom jadi homa dang mga sahon gugutta hamalotang akanadong dihitay sangat terbatas dang tuk mangurupi hitay alai molotakang dorohatang bebal saya mangalo Tuhan seolah-olah dia juga bisa menjadi Tuhan atas dirinya. Ini yang berbahaya. Kalau manusia seperti ini tidak menyadari, dia bagaikan suatu pohon yang kering. Kalau tidak disirami, dia akan layu dan akhirnya mati. Dan apa yang terjadi? Tidak berguna apa-apa kita dalam hidup ini. Alani dihita saluh 6. Tatinggal honma di tahun 2020 naolo mabain ketegangan di tonga-tonga di parsauran. Ala panurat ni buku on
tung takasdo pebuahon pabotohon na masa ditikii halak Kristen ditolak dan diakui negara ditikii ala nasida ikon marsoba tu kaisar kape hita mang inang tung tabodo lo tabadikon pengalaman nasida apa itu dilele do nasida dimusnahkan dan diakui negara abal mai siak kita bisa bebas merdeka beribadah alani tapaubama rohatta asa bahwa kemuliaan ni debata hasangapon ni debata betul-betul terpancar di ngulut taon. Amang inang turpukon sada ajakan do tuhita sudena asa lebih bijak menyikapi mengantisipasi perjalanan hidup di tahun yang baru. Sebentar lagi 3 jam nari maon itu kita mak adong mer 3 jam dang kurang 3 jam. Kita harus bisa bijak dalam menyikapi, mengantisipasi perjalanan hidup di tahun yang baru. Dengan kerinduan dan harapan untuk tidak mau lagi mengulangi kesalahan dan kegagalan di tahun yang lalu. Jangan jatuh di lubang yang sama. Kita harus bangkit. Inilah langkah awal kita, amang inang, starting point. Bahwa kita mau belajar dari masa lalu untuk membangun yang sangat penting di masa kini dan menyongsong masa depan yang lebih baik. Tapi kita diingatkan bahwa hanya manusialah yang bisa mengembalikan kemuliaan Allah itu. Hanya manusialah yang bisa mengucapkan puji Tuhan. Kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Sebagaimana dikatakan dalam 1 Tawarik 16 ayat 29. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Allah ni amang inang unang. Gabe mangurui sangap ni debata. Marhite Allah ni pangalahot tai. Jugul tai. Jigil tai. Jeng-jeng tai. Ngajugul. Amo saya jogal. Nah hima. Nah, unang. Ya. Pauba. Ya. Karena Tuhan memancarkan sinar cahayanya di tengah-tengah kita. Jangan tardup pun ko taridamai di tonga-tonga ni ngolut. Tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Semua rencana-rencana kita pada tahun 2024 akan bisa bukan karena kehebatan kita. Bukan juga karena doa-doa kita. Tapi karena kemurahan Tuhan. Kasih karunia-Nya, rahmat-Nya kepada kita. Alani. Mulak mahita di bagasan. Las di roha. Gok. Olop-olop. Ala ibana dong. Namar mulia. Namar sangap. Rodi saleling nililing na. Hita
mangihut ma gabe halak na dihormati, dihargai ala nang menyatu hita dok debata jala marsaur hita dok dongat tajolma taranda hita porsia tu ibana. Amin. Martangi yang mahita. Ale Tuhan debata mulai tema nunga marsaringar hatam di tengah-tengah nami. Mersangap maho Tuhan rodi saliling-liling na dingulu nami. Ala siatiki tu tiki hodo napunani tiki dileko tu hami Tuhan asa upake hami sa denggan-denggana paluas hami Tuhan manalpuhon tahun 2020 di bagasan asni roham jala patah rumah hami sudena Tuhan masuk bongot tu tahun ne baru 2024 dang mubaho Tuhan manok tong do holongmu di hami ape namasa di ngulu nami saya dihaulungi hodo hami Tuhan dijagai diramotiho songon di tahun 2020 Tuhan didongani hodo hami lo mengadopi akan namasai pos dorohanami di tahun ne baru 2024 boy hami macalo dengan basam di ngulu nami nang pedak kuboto hami ana masa di jolo nami Tuhan songo dia pe boratna maulna ale hodo nahu pangasok kami mersangak maho Tuhan pake mahami sudena gabe ula-ula namet-met di jolom tatap akar ruas ni huriamo Tuhan mungkin nasida di bagasan hasusaan pergugui nasida mengadopi namasa Tuhan satu tikin duai le mungkin di tongan nasida marlas ni roha ngejari nasida Tuhan lo mamuji pasangapun kuarmu paherbang matangan mundabadi Tuhan masuk-masuk karwas nyuriamon asi maroham dihami marite Yesus Kristus Tuhan amin tapuji ma tuhata tapasahap ma pelihata Cero
tatangnya kon ma peliata martangi yang mahita. Ale debata amanami na di Banua Gijang. Hodo haroan ni saluhut slion leon na denggan. Dot nasa ulibasa na mauliutus. Hupasat tami masyan nanilihon mi tuhami pilihan nami tuho. Sejalo may gabe uap na husus di jolom. Pasu-pasu may jalaramoti. Asal perhasiak kami pilihanon. Pati bulhon harajaon mu di tonga-tonga ni huriam. Dohot di portibion. Buhai marohan nami marhite-hite todim. Asalam utadahami godang selelon mi tuhami. Asalam girgir hami mandok muliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Amanami na di Banua Gijang, say pinorbadia ma guarmu, se Roma rajaonmu, se saut malomon di roham di Banua Tongaon songona di Banua Gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari, se sama dosa nami songon panesa nami, di dosa nidongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangujunan, palua mahami sian pangago. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Disondakon Tuhan de batama bohina tuho jala asima rohana midaho. Didopakon Tuhan de batama bohina tuho. Jala di pasorhon madamena tutodim. Hurian itu hatta di hamuna manami nanami hitana pungu dison manang di dia pe hita maringanan muliate mandi Tuhan nu ngasih pulbe ibadah penutupan tahun 2020 Tuhatta mamandongani hita lau memasuki tahun naik baru 2020 horas horas horas.